Oke, Pak Erlangga, jikalau demikian Pak, ada hal yang menarik Pak, karena tadi Bapak sebutkan ada sepertinya ruta yang memang bisa mengatur. Padahal kita tahu bersama Pak, untuk merubah sebuah anggaran dasar, itu diperlukan ruta luar biasa. Artinya dengan ketentuan harus 2/3 daripada seluruh anggota itu menyetujuinya. Nah, apakah dengan demikian berarti di dalam proses mekanisme pemilihan pengurus periode berikutnya tentunya harus melalui ruta luar biasa ini terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mengadakan ruta lalu kemudian dengan proses pemilihan langsung di dalam ruta tersebut? Bagaimana menurut Bapak? Begini, Pak William, yang saya maksud ruta sebelumnya bergantung kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati oleh para pemilih. Jika memang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disetujui atau diizinkan perubahan anggaran dasar berdasarkan ruta, maka itu bisa dijalankan. Namun, apabila memang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berbunyi harus melalui rapat umum luar biasa, maka rapat umum luar biasa yang harus kita jalankan. Jangan sampai digabung. Karena ada beberapa tempat, beberapa pengalaman saya yang memang undangannya ruta, namun agendanya rapat umum luar biasa. Itu sudah menyalahi anggaran dasarnya. Karena apa? Yang harus diperhatikan oleh para pengurus yang penting adalah kita tidak boleh indisipliner. Apa itu indisipliner? Pasti berbunyi di dalam anggaran dasar kita bahwa indisipliner adalah tidak mengerjakan apa yang diamanatkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu salah satunya. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan bagi pengurus nantinya kalau memang dipaksakan. Jadi di dalam perubahan atau di dalam kita mau mengaplikasikan aturan baru di dalam P3SR ISKOS, kita harus melihat urgensinya. Kalau memang seluruh warga menginginkan hal tersebut, baik, para pengurus harus memberikan kesempatan kepada warga, silahkan. Mari kita jalankan sesuai aturan baru, namun mekanismenya anggaran dasar harus dirubah. Kenapa? Karena hal tersebut tidak diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Harus kita buat dulu dasaran hukumnya. Harus kita buat dulu tata cara permainannya seperti apa. Karena apabila kita aplikasikan yang tidak ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sama saja kita indisipliner atau pengurus dapat dianggap sebagai indisipliner. Itu yang harus hati-hati, Pak William. Ya, dalam hal ini Pak Erlangga, saya ingin mempertajam dan memperdalam lagi. Seandainya Pak, ruta yang berikutnya akan diadakan pada bulan yang akan datang. Artinya Pak, di dalam ruta yang akan datang ini, pertama Pak, apakah perlu dibentuk panmus untuk proses pemilihan pengurus Pak? Dan yang kedua, apakah perlu diadakan ruta luar biasa terlebih dahulu agar supaya bisa mengganti anggaran dasar sebelum kita melakukan ruta? Nah, apa yang terjadi Pak? Yang ketiga, seandainya tidak tercapai quorum 2/3 untuk mengubah anggaran dasar tersebut, apakah berarti ruta yang akan diadakan pada bulan depan masih tetap bisa diadakan, Pak? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Baik, Pak William, terima kasih. Pertanyaannya ini betul-betul mendalam. Ini benar-benar yang namanya mendalam, Pak. Baik, jika kita melihat kepada P3SR East Coast Residence, apakah diperlukan pembentukan panmus di dalam pergantian pengurusnya? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidak mensyaratkan itu. Ini yang tadi saya sampaikan. Pengurus harus benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena apabila kita tidak menjalankan itu atau kita melanggar itu, pengurus dapat dianggap melakukan tindakan indisipliner. Dan itu berbahaya pertanggungjawabannya. Yang kedua, mengenai rapat umum luar biasa, apakah lalu kita harus melaksanakan rapat umum luar biasa terkait dengan aturan baru? Kalau saran saya sebaiknya kita lemparkan dulu ke floor, Pak William. Jadi kita tanyakan dulu pendapat para anggota kita, anggota P3SRS kita, para warga kita.
apakah ya pronounce-nya kita harus sampaikan bahwa ada aturan terbaru PP 12, 13, 18, ada Permen 14, terdapat perubahan aturan tata cara pergantian pengurus yaitu seperti ini, terdapat perubahan ini. Apakah perlu kita sesuaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita dengan PP tersebut atau aturan baru tersebut? Jika memang mayoritas warga menyepakati untuk menyetujui untuk merubah, pengurus sebagai pemangku kebijakan, pemangku jabatan harus menjalankan itu. Karena rakyat berkata, ayo kita rubah. Jadi pengurus harus menjalankan itu. Begitupun apabila nanti rakyat menyampaikan, tidak perlu Pak. Kami rasa anggaran dasar anggaran rumah tangga kami, anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sudah cukup. Sudah cukup mengatur seluruh hal yang kita perlukan. Jadi tidak perlu dirubah. Nah, sehingga pengurus berdasarkan dengan keputusan rapat menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan perubahan. Mekanisme pergantian pengurus tetap sebagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah berlaku. Nah, yang ketiga, seandainya warga mensyaratkan adanya perubahan, adanya rapat umum luar biasa, apa yang harus dijalankan? Yang harus dijalankan tetap kembali kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ada. Mekanismenya seperti apa? Di dalam anggaran rumah tangga itu pasti diatur mengenai kapan diajukan. Pengajuan perubahan ini diajukan oleh berapa banyak? Disetujui oleh berapa banyak? Dalam undangannya pun harus tercantum secara khusus agendanya perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan persetujuan quorum kehadirannya pun sudah harus disetujui oleh mayoritas. Mayoritas di sini di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga 2/3 dari para pemilik. Berarti harus dihadiri oleh minimal sedikit-sedikitnya 2/3. Kenapa harus 2/3? Itu yang tadi saya bilang di awal. Karena ini kita merubah sistem dan merubah tatanan cara hidup P3SRS selama ini. Dan itu harus diketahui dan disetujui oleh mayoritas warga, mayoritas anggota kita. Berbeda dengan rapat umum tahunan yang hanya menyampaikan laporan kerja dan rencana. Kenapa rapat umum luar biasa syaratnya harus 2/3? Karena itu, Pak. Jadi seandainya tidak quorum ya tidak bisa dijalankan rapat umum luar biasa itu. Berarti Pak Erlangga, untuk kesimpulan sementara kita bisa mengatakan bahwa seandainya kita akan mengadakan ruta pada bulan depan, maka sudah seyogyanya kita memang harus melakukannya. Tetapi kita harus melakukannya dengan aturan daripada ADART yang sudah kita sepakati sejak tahun 2018. Nah, mungkin dari apa yang Bapak katakan itu berarti adanya salah satu agenda yang harus dimasukkan ke dalam ruta itu adalah permintaan kepada seluruh warga. Apakah pada periode berikutnya lagi, apakah diperlukan untuk pengadaan panmus untuk pembentukan pengurus atau tidak. Nah, tentunya kalau itu pun disetujui, apakah maksud Bapak perlu juga pengurus yang sudah terbentuk nanti melalui ruta itu harus memberikan surat kepada seluruh warga untuk mengadakan agenda tunggal daripada ruta luar biasa, yaitu perubahan anggaran dasar. Nah, kalau tidak tercapai 2/3, maka tentunya tidak akan ada ruta luar biasa. Apakah demikian, Pak Erlangga? Betul, Pak William. Seperti itu, Pak. Baik, kalau begitu Pak Erlangga, terima kasih banyak. Kami senang sekali dan ini merupakan sebuah pencerahan yang saya percaya baik kami yang ada di dalam studio ini, Pak Bose dan Pak Kris, juga seluruh teman-teman yang menyaksikan, saya harap menjadi lebih jelas. Nah, untuk itu mari saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari pembicaraan bersama dengan Pak Erlangga ini, yaitu bahwa yang pertama, teman-teman, anggaran dasar yang sudah disepakati itu adalah anggaran dasar yang memang mensyaratkan kepada kita untuk kita harus laksanakan. Nah, tentunya setelah pandemi ini, jikalau pengurus telah mempersiapkan dengan baik untuk ruta
yang akan diadakan, maka ruta itu sesuai dengan anggaran dasarnya akan diadakan pemilihan pengurus yang baru. Nah, untuk mekanisme daripada Panmus, usulan pengadaan Panmus, nah itu biarlah nanti akan dikemukakan, disampaikan, ditanyakan dalam forum yang lebih besar, dalam forum yang lebih legal setelah ruta tersebut, supaya nanti kesepakatan 2/3 itu menjadi lebih jelas. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap dengan tayangan ini menolong kita untuk tidak lagi bingung bahwa Panmus itu bukan tidak boleh diadakan, tetapi sesuai dengan anggaran dasar kita, Panmus itu tidak perlu kita adakan. Dan memang di dalam anggaran dasar kita di awal itu kenapa tidak perlu? Karena peraturan 2021 itu belum ada. Nah, itu sebabnya mari kita bersama-sama bisa mendukung apa yang sudah kita sepakati bersama dalam anggaran dasar kita. Terima kasih Pak Erlangga untuk waktunya. Saya berharap ada kesempatan kita bisa berbincang-bincang untuk hal-hal yang lain. Terima kasih Pak, dan teman-teman sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam sesi kali ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi bersama dengan saya, William Jaya Pranata, dalam program Sapa Warga. Terima kasih.